Gambreng gila. Aku paling bawah. Ladies first kali. Ladies first ya. Halo teman-teman semua, aku Adi Sudirja. Aku berperan sebagai Yatno. Yatno itu adalah bapak kontraannya Naya. Halo, Kak Salim, aku di sini sebagai Tata, sebagai primadonanya orkes Melayunya Ria Buana Babe Romnya. Halo, aku Sada Triyuda, aku di sini sebagai Thomas. Thomas adalah manajernya Naya. Halo, saya Putri Patricia, di sini saya jadi Kompol Rista. Hai teman-teman, saya Kelvin Jeremy, saya berperan sebagai Zul di film Mendadak Dangdut, berperan sebagai asisten pribadinya Naya yang diperankan oleh Anya Geraldine. Mungkin sedikit apa yang membuat film ini kan kita sudah tahu Anda segera memasuki ruangan teater. apa yang membuat Kepada para penonton yang telah memiliki mungkin lebih modern aja sih, secara singkatnya. tapi masih berada di luar teater, Yang membedakan. kami persilakan untuk Pemainnya segera pasti masuk. beda. Pemainnya beda, terus juga ini kan diangkat dari IP yang udah legend banget dari tahun 2006 sampai hari ini kita inget gitu Mendadak Dangdut. Jadi kayaknya ini jadi satu legacy yang ya salah satu kebanggaan Indonesia lah gitu ya. Dan ini diperankan oleh aktor-aktor muda yang tapi juga ada Mas Bisa Sononya juga gitu. Jadi ini menarik banget nih, arah ceritanya bakal kayak gimana, treatmentnya bakal kayak gimana. Nanti nonton aja 30 April 2025 di bioskop. Ini kali gimana cara jadi bintang film kan biasa. Gila bintang film. Kita pengen tahu nih gimana gitu. Ih, jangan coba sebelah sini lah. belum ya? Iya. Gimana cara infuse maksudnya jadi karakter apa Bapak Kos ya? Bapak kosnya ini sebenarnya ini karakter Yatno ini karakternya Adi Sudirja yang level up gitu. Aku gila. Ya. Jadi dia itu kepo sama semua hal, banyak hal. Dia itu serba tahu. Dia itu ngerjain apa aja. Ya contohnya itu tadi. Jadi tukang urut, tukang bekam, pasang susu, rias pengantin, semuanya bisa dilakuin kayak gitu. Susah nggak, sulit nggak? Persilakan untuk segera Enggak lah, aku kan pemain. Pemain lama nggak di calling. Susah karena susahnya itu karena aku kan ini betul-betul film pertama ya, belum pernah main film sebelumnya dan mainnya juga sama aktor-aktor yang udah jadi, yang udah senior, yang dulu aku tengok di TV itu ada pride-nya tapi juga terus kayak bisa nggak ya kayak gitu ada kayak gitu ya juga dan alhamdulillah kita itu semuanya hangat, kita kayak udah kayak saudara semua di Mendadak Dangdut, jadi enak aja gitu. Gimana sih? Iya lo kayak gitu Tapi kan Kak Salim sendiri akhirnya maksudnya di film bersama orang-orang yang emang dari awal jadi aktor, rasanya gimana? Apakah pertama ada gap atau kayak gimana? Ya awalnya kan justru aku juga memang nggak langsung mau karena itu dia, karena nggak pede. Satu semuanya kan di sini memang pemain, memang ya semua orang juga kenal gitu. Dan sedangkan aku basicnya bukan di acting, tapi ya karena satu ternyata ketemu Pak Monty dan Pak Indra juga ngobrol, ternyata juga ceritanya bagus, dan setelah itu ketemu sama teman-teman pemainnya, alhamdulillah pemainnya semua juga ternyata di sini support banget. Jadi mengalir aja gitu, akhirnya juga karakternya terbentuk, dan jadi aku berasanya juga di sini nggak kayak lagi acting gitu, karena memang satu teman-temannya semuanya di lokasi, krunya pun semua juga support, dan di sini juga ya aku sebagai penyanyi dangdut, dan alhamdulillah juga di sini kan karakter aku juga nggak jauh dari penyanyi dangdut gitu, walaupun memang ada cerita yang di luar dari Kasalimnya. Ya senang bisa ikut berpartisipasi di Mendadak Dangdut yang kita juga tahu ini fenomenal sekali. Dan tapi di Mendadak Dangdut yang sekarang ini menurut aku juga ceritanya beda sama Mendadak Dangdut yang 2006. Udah gitu juga pemain-pemainnya juga di sini semuanya karakternya masing-masing tuh beda-beda, jadi kaya banget. Oke, Jan. Kenapa baru balik udah setelah 10 tahun? Sebenarnya waktu itu juga kan aku main karena komedi ya, itu produksinya Arafi gitu, dan itu juga bukan acting yang serius banget, horor tapi komedi, dan itu juga aku nggak dapet nggak banyak scene gitu, jadi kenapa mau juga ya nggak apa-apa lah, karena memang waktu itu cuma sedikit aja scene-nya. Kenapa balik lagi ya, satu itu karena memang aku belum nggak fokus di acting gitu, memang lebih ke nyanyi. Dan kenapa juga sekarang balik lagi, karena satu Mendadak Dangdut yang berkaitan juga dengan aku yang sebagai penyanyi dangdut,
dan juga dapat kesempatan di sini yang menurut aku perannya juga bagus, karakternya juga aku suka, dan dikasih kesempatan juga untuk bawain lagunya Jablay, dan Mars membantu yang juga jadi salah satu lagu juga yang dikenal di Mendadak Dangdut yang 2012. Nah, Ada kesulitan nggak dari kalian, dari masing-masing? Ya, saya nggak ada sih, karena saya juga udah beberapa kali main film. baik. Kita keluar dulu gua aja sih. Nggak bercanda, nggak ada kesulitan sih. Semuanya teman-temannya seru kayak gini gitu. Bahkan barusan saya bercanda gitu langsung kayak kerasa lah kekeluargaannya sih. Masa sih? Enggak sih, gue juga cuma 3 scene sih. Tapi Pak Monty dan semua timnya tuh ngebantu banget gitu loh. Bahkan saya yang cuma main 3 scene di sini dirangkul gitu kan, bisa aja kayak kamu siapa? Oh kamu main? Oh iya gitu. Tapi semuanya sama-sama support lah, jadi seru banget sih. Mungkin ada kesulitan. Kenapa? Di film ini mungkin Kesulitan mungkin bukan kesulitan kali ya, mungkin kalau untuk karakter sebagai seorang saya, ini peran sebagai kompol Risa ini sebenarnya sesuatu yang baru banget gitu kan. Dan saya tadi di depan itu karena sudah terlalu banyak orang kan, saya nggak mungkin pegang mic sendiri gitu kan. Saya sebenarnya terima kasih sama Monty, Pak Monty, harus sopan, Pak Monty dan juga Pak Indra gitu, walaupun kita kenal dari zaman dulu gitu kan. Nah jadi kalau bukan karena Pak Monty itu, gue nggak bakal mungkin main sebagai polisi gitu, karena karakter yang selalu dikasih sama saya kan pasti cuman itu aja gitu. Jadi ya kalau buat saya ini lumayan menarik sih. Mas dari media mana, mau nanya apa Mas? Saya di media ini. Kalau dari Kevin gimana kesulitannya? Bisa apa namanya? Dari Sada gimana kesulitannya? Iya bukan kesulitan sih, cuman mungkin lebih ke challenging aja gitu. Untuk memerani karakter Thomas ini sangat berbeda secara psychologically, itu sangat berbeda dengan gua secara pribadi sebagai Sada. Jadi banyak yang harus gua turn on and off saat jadi Thomas, saat balik lagi jadi Sada. Tapi dengan teman-teman pemain lain yang sangat merangkul, yang support banget setiap kali ada adegan yang susah atau gampang, atau yang gampang pun juga disupport gitu. Itu sangat membantu ngelewatin challenge tersebut. Nah, terus Kak Adi terakhir nih yang kesulitan. Iya di situ aja nggak apa-apa. Di belakang apa? Gak kelihatan dong. Iya Pak. Atau paling belakang situ, paling belakang situ juga bisa kan? Berdiri sendiri dong, maju deh. Yang lain. Gimana? Kesulitan apa? Kesulitannya Pak. Atau memang Kok Pak? Pak sih. Jangan Kok Pak? Tengok bentukannya kayak gini kok bapak-bapak. Jadinya Lebih jelas. Bude. Kesulitannya ya karena anak baru harus menjaga apa sih ini orang lagi ngomong. Iya nih gue perhatiin, lanjutin. Nggak, maksudnya gerak dulu, tadi kan aku dengerin. Iya. Kesulitannya itu adalah harus cepet-cepet kita tuh masuk sama Sada, sama Bu Wika, sama teman-teman yang lain. Jadi biar chemistry-nya nyambung gitu, biar cepet gitu. Karena kalau walaupun kita nggak ada satu scene ya Bu ya, tapi kalau kita udah bisa bonding dengan cepat itu nanti bakal seru, ngalir ke semua ceritanya. Karena kan tahu tuh ceritanya Bu Wika gimana, Sada gimana, Kelvin gimana gitu. Jadi biar bonding. Oke, terakhir optimis ya bakal banyak Optimis sekali, betul ya. Karena Optimis gak? Ini film. Untuk film ini? Sumpah, karena ya memang harus optimis karena posisinya sekarang kita kayak udah capek kerja ya kan, rutinitas segala macem, ketek tiba-tiba kita bioskop ketawa. Ini kan film horor, ini kan lagi rame-ramenya. Tiba-tiba kita besok film komedi, apalagi kan kita lucu-lucu semua. Wika Salim lucu banget di film ini. Sumpah kayak gitu. Iya, adegan yang dibotain. Kayak gitu. Jadi wajib ditonton untuk teman-teman semuanya. Oke. Ya. Terima kasih.